Wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, kabar baik semua ya. Oke, sudah kenal nama saya? Belum ya? Perkenalkan nama saya Nur Laila Masamai. Panggilnya Bu Laila ya. Ya. Oke, hari ini kita pertemuan pertama ya. Ya, hari ini tentang apa ya? Tentang memahami ilmu kalam. Oke, kita langsung saja melihat video dulu ya. Memahami Pada video kali ini, kita akan membahas pelajaran akidah akhlak bab 1 tentang memahami ilmu kalam. Kita langsung saja. Nah, ini peta konsepnya. Pada video kali ini kita akan hanya membahas tentang pengertian ilmu kalam, dasar pembahasan ilmu kalam, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam, dan fungsi ilmu kalam. Sedangkan sejarah ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain, serta peranan ilmu kalam dalam kehidupan akan dibahas pada video selanjutnya, pada bagian 2. Nah, yang pertama, pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata kalam yang artinya pembicaraan atau perkataan. Nah, sedangkan secara terminologi atau menurut istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Nah, jadi cukup mudah diingat ya. Kalau secara bahasa, ilmu kalam itu perkataan, sedangkan menurut istilah ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Next. Kemudian kita membahas dasar ilmu kalam. Dasar ilmu kalam ini terdiri atas 4, yakni Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Nah, secara garis besar, dasar ilmu kalam ini dibagi menjadi 2, yakni dalil nakliyah yang terdiri atas Al-Quran dan hadis, dan dalil akliyah yang terdiri atas pemikiran manusia dan insting. Pertama, kita akan membahas dalil Al-Qur'annya, yaitu Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bunyinya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kemudian Quran surah Al-Furqan ayat 59. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pemurah,
Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, Muhammad, tentang dia. Dan yang terakhir, Quran surah Al-Fath ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihillaha fasayu'tihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya tidak kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Kemudian yang kedua, hadis dalil hadisnya yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya ya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, pemikiran manusia. Dasar ini biasanya ya digunakan untuk mengartikan atau memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dasar pemikiran ini digunakan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang samar di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir, insting. Insting ini merupakan dasar dari pendapat asal-usul agama di kalangan primitif pada zaman dahulu, yang mana ditandai dengan adanya mitos-mitos dan pemikiran pemujaan terhadap benda-benda alam. Next. Nah, kemudian kita membahas ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama, pembahasan ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam ini terdiri atas 3, yaitu ada mabda, wasilah, dan ma'ad. Mabda adalah bagian ilmu kalam yang mana membahas hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasilah adalah bagian ilmu kalam yang mana berhubungan dengan utusan Allah, seperti malaikat, nabi, rasul, dan kitab-kitab suci. Kemudian ma'ad yaitu bagian ilmu kalam yang berhubungan dengan hari yang akan datang, seperti surga, neraka, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, aspek-aspek ilmu kalam. Aspek-aspek ilmu kalam ini terdiri atas 4. Yang pertama, keesaan zat ya. Kedua, keesaan sifat. Yang ketiga, keesaan perbuatan. Dan yang keempat, keesaan dalam beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam, yakni ada 4, yaitu ada kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Nah, kemudian kita membahas yang terakhir, fungsi ilmu kalam. Apa sih fungsi dari ilmu kalam itu? Nah, yang pertama yaitu untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Kemudian yang kedua, untuk menolak akidah atau kepercayaan yang sesat. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ya, yang ketiga sebagai upaya mengenalkan Tuhan secara rasional atau pemikiran yang logis maksudnya. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi ilmu kalam itu adalah sebagai penyelamat dan pengokoh keimanan dari kesesatan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe
untuk mewujudkan generasi yang berislamisasi. Dan juga jangan lupa tonton video lanjutannya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lihat video yang tadi? Sudah paham apa belum? Ya, ada yang paham, ada yang belum. Oke, nanti minggu depan kita diskusi bersama. Hari ini kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.